Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberinya kesempatan untuk bisa bersama-sama pada pagi hari ini dalam rangka presentasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Turisia. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena atas berkat beliaulah kita bisa menjadi manusia yang lebih baik pada saat ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Anita untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menghadiri diseminasi budaya positif saya pada pagi hari ini. Ya, nah di sini saya ingin menjelaskan tentang apa ilmu yang sudah saya dapatkan dari hasil pendidikan calon guru penggerak yang telah saya ikuti selama ini. Baik, kita mulai ya. Kita mulai saja. Nasi ini ya. Ini adalah materi yang nantinya akan saya sampaikan ya. Yang pertama adalah bagaimana perubahan paradigma dari belajar di suatu pendidikan di sekolah. Nah, yang kedua nanti saya akan menjelaskan tentang disiplin positif, kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 3 motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, kemudian saya juga akan menjelaskan tentang keyakinan kelas, dan saya juga akan menjelaskan yang terakhir adalah 3 langkah. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang paradigma pembelajaran, kita harus tahu dulu apa itu paradigma pembelajaran, ya, paradigma baru dalam pembelajaran. Jadi paradigma baru dalam pembelajaran ini adalah suatu pembelajaran dirancang berdasarkan pada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi maksudnya kalau yang berdiferensiasi itu adalah di mana siswa itu diajarkan sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian minat dan bakatnya. Nah, kita tahu bahwa gaya belajar siswa ya itu kan ada 3 ya, ada 3, ada auditori, ada visual, ada. Jadi fokus pembelajaran paradigma baru itu yang pertama adalah kita fokus ke peserta didik, ya. Kita harus fokus ke peserta didik dulu, ya. Jadi di mana siswa ya diberi pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi gaya belajar kan ada 3 ya. Ada gaya belajar auditori, ada visual, ada kinestetik. Kalau auditori adalah dia belajar tapi dengan menggunakan suara. Kalau dia visual berarti dia belajar dengan menggunakan penglihatan. Berarti dia berupa gambar atau dengan menggunakan mata. Ya. Kemudian kalau kinestetik dia memegang alat yang ingin dia pelajari. Jadi ini adalah gaya belajar dari macam-macam gaya belajar. Nah, ini saya di kelas ya sudah pernah melakukan pembelajaran diferensial ya. Saya sudah mempraktekkan bagaimana paradigma baru yang ingin kita terapkan di kelas. Ini dia ya. Saat itu saya melakukan praktikum perkecambahan kacang hijau dan jagung ya. Nah, di sini ya saya meminta siswa untuk melakukan suatu percobaan bagaimana proses perkecambahan dari mulai biji sampai membentuk kecambah. Nah, dari hasil laporannya, nah ini dari hasil laporan itulah yang membedakan bagaimana seorang anak itu bisa dibedakan dari bentuk audio, visual, sama kinestetik. Kalau yang bentuk visual, saya memberikan laporannya adalah berupa VN atau berupa audio. Jadi mereka boleh merekam apa yang mereka sampaikan, ya. Kemudian kalau yang kinestetik, ya, nanti mereka bikin video, tapi mereka mempraktekkan. Misalnya mereka memegang pekecambah, nanti mereka harus menjelaskan bagian-bagiannya, gitu, ya. Kemudian kalau untuk yang visual, ya, mereka cukup menampilkan gambar saja. Ya, menampilkan gambar saja di PowerPoint, nanti mereka bikin aja kata-katanya seperti kita bikin PowerPoint biasa. Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, fokus paradigma yang kedua, yaitu adalah
keterampilan abad 21. Jadi untuk melakukan keterampilan abad 21 ya, saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode proyek sains dengan berbasis masalah ya. Nah, kemudian ini adalah hasil penerapan yang pernah saya terapkan di kelas ya. Kebetulan saya pernah mengajar seni budaya ya 2 tahun yang lalu. Jadi saya membuat proyek menari ya, di mana saya memberikan waktu sekitar 3 bulan ya kepada siswa untuk bisa menampilkan tariannya berdasarkan pada kelompoknya masing-masing. Dan ini adalah hasil dari proyek yang sudah kami laksanakan ya. Jadi masing-masing kelompok menampilkan tarian mereka dan disaksikan oleh kepala sekolah, orang tua murid dan juga oleh guru-guru gitu ya. Nah, kemudian fokus pembelajaran dengan paradigma yang ketiga yaitu adalah kurikulum merdeka. Nah, sekarang kan kita belajar menggunakan kurikulum merdeka ya. Ya, jadi kalau di sini ya ciri-ciri dari kurikulum merdeka itu adalah yang pertama harus berpusat kepada siswa. Jadi kita kalau dulu mungkin kita belajarnya CBSA ya CBSA atau kita memberikan ceramah. Nah, ketika kita menggunakan kurikulum merdeka, kita tidak boleh melakukan metode ceramah lagi. Jadi kita harus membuat suatu metode di mana siswa itu harus berpusat kepada siswa. Banyak nanti metodenya. Kemudian kita juga harus membuat pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan nyata siswa. Supaya apa? Supaya pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Jadi siswa itu dia mengalami langsung apa yang sudah dipelajarinya. Kemudian pada kurikulum merdeka ya, siswa juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi kita harus membuat metode pembelajaran itu bagaimana caranya supaya semua siswa itu aktif gitu. Nah, bisa dengan metode diskusi, bisa dengan inquiry learning, banyak ya. Nah, kemudian kita juga bisa dalam kurikulum merdeka itu kita juga dituntut siswa itu adalah kolaboratif. Artinya apa? Siswa itu mampu bekerja sama dengan temannya. Nah, ya. Kemudian berikutnya siswa juga reflektif, ya. Maksudnya apa? Dia mampu merefleksikan pengalaman-pengalaman belajar mereka kepada orang lain gitu. Nah, jadi misalnya gini, mereka belajar, nah nanti mereka bisa menceritakan, oh pengalaman saya belajar tuh kayak gini, saya perasaan saya sangat senang sekali belajar, jadi seperti itu. Jadi dia bisa menceritakan tentang bagaimana gambaran ataupun pengalaman-pengalaman yang telah mereka dapatkan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian apa keunggulan dari kurikulum merdeka? Ya, keunggulan dari kurikulum merdeka yang pertama adalah lebih fleksibel, ya. Di mana guru memiliki kebebasan besar dalam merancang pembelajaran. Nah, karena kita belajar seperti apa, nah itu masuk ke dalam menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita menyelesaikan tahap restitusi, maka kita dapat menentukan ke arah mana atau apa tindakan yang dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan siswa tersebut, ya. Nah, ini yang hal yang harus diperhatikan ya di dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian ketersediaan orang untuk melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi apakah orang yang melakukan salah itu mau memperbaiki kesalahan atau tidak, itu harus diperhatikan. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dan memiliki hubungan dengan masalah yang ada dan perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat. Ibu pun jika seandainya itu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh penerapan ya dari segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Oke, sebelum saya menutup, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ada, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan penjelasan saya dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.